Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Pratama dari kelas 11 TKJ 1. Hari ini saya ingin menjelaskan subnetting metode CIDR dan VLSM. Di sini saya menggunakan IP 207.47.2.13/27. Subnet max-nya, cara kita mencari subnet max, kita harus melihat slash terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan slash 27, artinya kita harus membuat angka bilangan 1 sebanyak 27 kali. Dan cara untuk mencari 224 tersebut, kita harus melihat tabel prefix. Di situ di bilangan oktet keempatnya ada 3 angka 1. Berarti kita tambahkan 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5, hasilnya 224. Cara kita mencari tabel subnetnya, itu ada rumusnya 2 pangkat X sama dengan X tersebut adalah angka bilangan 1 di oktet keempat. Di oktet keempatnya ada 3 bilangan 1, artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. X tersebut adalah bilangan 1 di oktet keempat. Cara kita mencari jumlah host, rumusnya 2 pangkat Y dikurang 2. Y-nya ini adalah bilangan angka 0 di oktet keempat. Jadi rumusnya 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 hasilnya 32, kita kurangin 2, hasilnya 30. Untuk mencari jumlah subnetnya, atau blok subnet, cara mencari blok subnetnya yaitu 256 dikurang 224, hasilnya 32. Di sini kita harus membuat bilangannya di bawahnya. Jadi dimulai dari 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Oke, untuk mencari tabel subnetnya, kita mulai dari 207.47.2.0. Nah, untuk mencari host pertama, kita harus tambahkan dari subnet selanjutnya. Dari subnet yang atasnya. Host pertamanya jadi 207.47.2 ditambahin 1. Dan untuk mencari host terakhir, agar lebih mudah, kita mencari broadcast terlebih dahulu. Cara kita mencari broadcast, kita harus lihat subnet selanjutnya. Subnet selanjutnya itu 207.47.2.32. Cara untuk mencari broadcast, kita kurangin 1 di oktet keempatnya. Jadi 32 kita kurangin 1, hasilnya 31. Dan untuk mencari host terakhir, kita kurangin lagi 207.47.2.31. Kita kurangin di oktet keempatnya. Jadi 207.47.2.30 hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu 207.47.2.32. Cara mencari host pertamanya, kita masuk terlebih dahulu kita lihat terlebih dahulu ke subnet max-nya. Subnetnya kita tambahin 1, artinya 207.47.2 kita tambahin 1, hasilnya 33. Cara untuk mencari host terakhirnya agar lebih mudah, kita cari broadcastnya terlebih dahulu. Cara kita mencari broadcastnya terlebih dahulu, kita lihat subnet selanjutnya. Di sini saya mempercepat tabel subnetnya. Jadi kita langsung menggunakan subnet selanjutnya itu 224 dikurang 1, jadi broadcastnya 223.
Nah, broadcast kita kurangin 1 untuk mencari host terakhir. Hasilnya 207.47.2.222. Oke, selesai. Kita sudah menjelaskan metode subnetting CIDR. Kita akan masuk ke metode VLSM. Cara kita mencari subnetting metode VLSM, kita mulai dari descending. Descending itu adalah mengurutkan dari bilangan terbesar ke terkecil. Di sini ada soal yang saya buat sendiri. Di suatu sekolah memiliki beberapa ruangan dengan kebutuhan yang berbeda-beda di setiap ruangannya. Ruang komputer jaringan sebanyak 8 host, ruang otomasi sebanyak 13 host, ruang mesin sebanyak 28 host, ruang pengelasan sebanyak 45 host. Jadi kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil dulu. Seperti yang di bawah ini, ruang pengelasan karena dia paling banyak ruangan hostnya, jadi kita bikin 45 host itu yang paling pertama. Dilanjutkan ke ruang mesin, otomasi, dan ruang komputer jaringan. Kita ingin mencari prefixnya terlebih dahulu. Prefixnya itu tidak boleh lebih dari 45 host tersebut. Jadi saya menggunakan /26 untuk 45 host /26, 28 host /27, 8 host /28, dan 3 host /29. Untuk mencari blok subnetnya, kita lihat terlebih dahulu di prefixnya. /26 itu prefix blok subnetnya 2/6, hasilnya 64, 2/5 hasilnya 32, dan 2/4 sama dengan 16, dan 2/3 sama dengan 8. Oke, kita masuk ke tabel prefix, tabel subnetnya. Oke, di sini ruangannya sudah saya bagikan menggunakan descending terlebih dahulu. Jadi untuk mencari host pertama saja di ruang TLS 222.47.31. Di oktet keempatnya kita harus tambahin 1 untuk mencari host pertamanya. Nah, cara untuk mencari host terakhir agar lebih mudah, kita mencari broadcast terlebih dahulu. Broadcastnya itu kita ubah di oktet keempatnya itu. Di oktet keempatnya itu kan ada angka 63. Kita kurangin 1 dari ruang pemesinan. Jadi 64 dikurang 1 itulah hasil broadcastnya di oktet keempatnya. Jadi perubahannya itu di oktet keempatnya saja, karena saya menggunakan kelas C. Untuk mencari host terakhir broadcast kita kurangin 1 di oktet keempatnya saja, yaitu 63 kita kurangin 1 hasilnya 62. Dan untuk mencari ruang pemesinan sama seperti tadi. Untuk host pertamanya ini kan subnettingnya 64 di oktet keempatnya kan. Jadi kita tambahin 1 untuk mencari host pertamanya, jadi 65. Dan untuk mencari host terakhir agar lebih mudah, kita masuk ke broadcast terlebih dahulu dan kita lihat subnet selanjutnya. Subnet selanjutnya di situ ada ruang otomasi. Di oktet keempatnya ada angka 96. Kita kurangin 1 agar mendapatkan broadcastnya. Jadi 95. Dan untuk mencari host terakhir 95 di oktet keempat kita kurangin 1. Hasilnya 94. Nah, kita masuk ke ruang otomasi sama seperti tadi. 96 kita tambahin 1 untuk mencari host pertama, dan untuk memudahkan mencari host terakhir kita masuk ke broadcast. Di oktet keempatnya 111. Nah, kenapa 111? Karena kita masuk ke subnet selanjutnya. Di subnet selanjutnya di ruang TKJ itu IP-nya 227.47.11.31.112 kita kurangin 1. Jadi itulah broadcastnya.
di oktet keempatnya saja dikurangin 1, hasilnya 111. Dan untuk mencari host terakhir juga sama, dikurang 1 di oktet keempatnya saja, hasilnya 111 dikurangin 1, hasilnya 110. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulannya saja. Di kesimpulan ini kita bisa lihat IP networknya 222.47.31.0/26. Nah, host pertamanya sama yang seperti tadi itu 222.47.31.1. Nah, host terakhirnya 222.47.31.62. Di broadcastnya sama kayak tadi juga, kita kurangin 1. Nah, jadi broadcast kita kurangin 1, hasilnya 62 untuk host terakhirnya. Subnet max-nya di sini kita pakai /26. Jadi /26 itu kita buat bilangan 1 sebanyak 26 kali. Nah, jadi kita buat bilangan 1 sebanyak 26 kali. Lalu kita lihat di oktet keempatnya. Di oktet keempat ini ada 2 bilangan angka 1. Nah, jadi kita masuk menggunakan tabel prefix agar bisa mencari 192 tersebut. Jadi 2 pangkat 7 kita tambahin 2 pangkat 6. Hasilnya 192. Oke. Kita masuk ke ruang pemesinan. Di sini dia menggunakan IP networknya 227.47.31.64/27. Rank hostnya 222.47.31.65 sampai 222.47.31.94. Kenapa 94? Karena kita kurangin 1 dari broadcastnya. Untuk mencari subnet max-nya, kita lihat dulu kita pakai slash berapa. Di sini saya menggunakan /27. Jadi kita membuat bilangan angka 1 sebanyak 27 kali. Nah, di oktet keempat ada angka bilangan 1 sebanyak 3 kali. Jadi kita mulai dari tabel prefixnya lagi. 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 224. Oke. Kita masuk ke ruang otomasi. Ruang otomasi. Di sini kita menggunakan IP 222.47.31.96/28. Untuk mencari rank host sama yang kayak tadi juga 222.47.31.97. Nah, untuk mencari host terakhirnya kita kurangin dari broadcastnya. Di sini broadcastnya cukup dikurangin di oktet keempatnya saja. Itu ada 111, jadi dikurangin 1. Hasilnya 110. Subnet max-nya kita harus mencari subnet max-nya juga. Caranya kita lihat dulu slash-nya. Kita pakai /28. Jadi kita buat bilangan 1 sebanyak 28 kali. Nah, bilangan 1 udah kita buat, baru kita lihat di oktet keempatnya itu ada bilangan 1 sebanyak 4 kali. Nah, kita juga sudah membuat tabel prefixnya ya, yang pernah disuruh Ibu Yona. Jadi angka 1 di oktet keempat yang sebanyak 4 kali itu kita mulai dari 2 pangkat 7 kita tambahin 2 pangkat 6, ditambahin lagi 2 pangkat 5, ditambahin lagi 2 pangkat 4, hasilnya 240. Terima kasih kepada Ibu Yona yang sudah memberikan tugas ini. Mohon maaf jika hasil tugas yang saya buat tidak stabil kameranya karena saya menggunakan lewat HP. Terima kasih kepada Ibu Yona. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.